Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pagi ini? Sehat semua ya? Dan itu yang ibu harapkan. Nah, untuk kali ini dalam video pembelajaran ini, ibu masuk ke bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Tetapi sebelum belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu nih bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kijang adalah salah satu makhluk hidup yang dapat berlari cepat. Nah, mobil ini juga dapat berjalan cepat. Lalu mengapa mobil itu dikatakan bukan makhluk hidup? Kita cari tahu ya, mengapa mobil bukan makhluk hidup. Nah, ciri-ciri daripada makhluk hidup itu ada 8 yang harus kalian ketahui, yaitu 1. Bergerak. Nah, contoh yang tadi, kijang itu adalah makhluk hidup yang dapat bergerak. Nah, mobil juga dapat bergerak. Tetapi mobil dikatakan bukan makhluk hidup. Mengapa? Karena mobil dapat bergerak, ada yang mengendarainya, dan tidak bisa berjalan sendiri jika tidak ada yang mengendalikannya. Sedangkan kijang dapat bergerak, karena kijang adalah makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk bergerak. Jadi, makhluk hidup itu bergerak karena ingin melakukan suatu aktivitas tertentu. Melakukan aktivitas tertentu seperti mencari makan atau lari menghindari musuh. Nah, ciri yang kedua adalah bernafas. Makhluk hidup bernapas untuk menghirup O2 ke dalam tubuh, dan O2 nantinya digunakan untuk metabolisme. Sisa dari hasil metabolisme namanya CO2, yaitu zat yang bersifat racun dan harus dibuang atau dikeluarkan oleh tubuh. Jadi, bernapas adalah proses menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Manusia, tumbuhan, hewan, semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat kita amati dengan melihat pertambahan tinggi atau pertambahan diameter atau volume. Perkembangan dapat dilihat pada manusia, di mana ketika usia balik atau menjelang remaja, dia akan mengalami masa pubertas. Sedangkan kalau pada tumbuhan, perkembangan dapat dilihat jika tumbuhan tersebut timbul bunga atau tumbuh bunga. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup untuk melakukan berkembang biak ada tujuannya adalah untuk memperbanyak spesiesnya agar tidak punah. Nah, hewan. Bagaimana hewan cara berkembang biak? Ada yang dengan cara vivipar atau melahirkan seperti gajah. Atau cara ovipar dengan bertelur seperti ayam. Atau opovivipar seperti kadal. Nah, di sini adalah cara hewan untuk berkembang biak agar spesiesnya tidak punah. Nah, kalau opovivipar itu adalah bertelur dan melahirkan ya. Jadi sebenarnya dia bertelur, tetapi telurnya itu pada masa embrio pecah di dalam tubuhnya. Jadi seolah-olah dia melahirkan, padahal dia bertelur. Nah, itu namanya opovivipar. Nah, tumbuhan, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan untuk berkembang biak, dia melalui generatif, yaitu dengan bijinya. Berkembang dengan bijinya atau dengan bijinya dia dapat berkembang biak. Kemudian dengan vegetatif, yaitu bisa dengan akar tinggal, umbi lapis,
umbi batang, umbi akar. Nah, kemudian kelima, membutuhkan nutrisi. Nah, manusia, hewan, serta tumbuhan itu memerlukan nutrisi. Agar mengapa? Untuk melangsungkan hidup atau agar dia kuat untuk melakukan suatu aktivitas dan tidak lemah. Yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa pada tubuh, misalnya berkeringat dan urin. Jadi proses metabolisme mengeluarkan zat sisa adalah proses metabolisme menghasilkan sisa dan bersifat racun dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh seperti keringat dan urin. Kemudian yang nomor 7 adalah peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang ini dirasakan oleh kita. Jika kita terkena matahari, kita berusaha untuk menutupi wajah kita. Nah, itu peka terhadap cahaya matahari. Kemudian, atau putri malu, ketika kita sentuh dia kincup. Atau pohon pacar Cina, ketika buahnya kita pegang dia pecah sendiri. Atau binatang kaki seribu, jika kita pegang dia melengker, takut ya, dia melindungi diri sendiri. Nah, itu peka terhadap rangsang. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi. Nah, adaptasi di sini contohnya adalah seperti bunglon. Bunglon melakukan mimikri, yaitu menyesuaikan diri di lingkungan sekitar agar tidak terlihat oleh musuhnya. Demikian dengan cumi. Cumi melakukan autotomi, yaitu menyemprotkan tinta agar bisa mengelabui musuhnya, dia tidak terlihat. Nah, itu merupakan adaptasi. Nah, demikian anak-anak, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lalu kesimpulannya seperti apa? Apa aja tadi ciri-ciri dari makhluk hidup? Yaitu bergerak, terus bernafas, terus tumbuh dan berkembang, lalu berkembang biak, lalu membutuhkan energi atau nutrisi, terus mengeluarkan zat-zat sisa, lalu peka terhadap rangsang dan adaptasi. Nah, mudah bukan? Bagaimana kita mengingat ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Nah, untuk lebih mudahnya, kalian kerjakan evaluasi ini, yaitu di mana ciri-ciri benda bergerak, tumbuh, berkembang, bernafas. Nah, kita lihat nama benda, kita centang nanti mana yang tumbuh dan berkembang, bergerak. Nah, demikian anak-anak. Semoga materi kali ini kalian paham, yaitu untuk mengetahui daripada ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan berguna pada kalian semua. Terima kasih Ibu ucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.